Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Almira Nur Syaumi Isnendika dengan nomor induk mahasiswa 1511245 dari kelas PPG PBI-A Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar Bahasa Inggris SMA Fase F. Video ini merupakan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di semester 1 PPG Calon Guru Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2024. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah informasi umum mengenai modul asli yang akan saya gunakan untuk bahan modifikasi modul ajar saya. Namun, saya tidak akan menjelaskan semua detail dari modul ajar asli ini, namun hanya beberapa bagian saja. Yang pertama yakni guru perancang modul Bapak Sumardi dengan sekolah di SMA Negeri 1 Gemolong Sragen. Fase yang beliau ajarkan adalah fase F. Materi yang diajarkan yakni Asking Opinion and Suggestion dengan alokasi waktu sebanyak 45 menit dikali 2 jam pelajaran dikali 2 pertemuan atau 180 menit. Elemen CP ada 3, yakni Listening and Speaking, Reading and Viewing, dan yang terakhir Writing and Presenting. Untuk bagian selanjutnya yakni kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, modul pembelajaran, sarana dan prasarana, asesmen, serta target peserta didik dapat disimak di gambar yang telah saya sajikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan modifikasi bagian informasi umum. Saya telah melakukan beberapa modifikasi pada bagian informasi umum sebagai berikut. Yang pertama, jam pelajaran. Sebelumnya yakni 2 jam dikali 45 menit dikali 2 pertemuan. Namun sesudahnya menjadi 3 jam pelajaran dikali 45 menit dikali 1 pertemuan. Hal ini menyesuaikan dengan jam dan kebutuhan mengajar saya. Yang kedua adalah konten atau materi. Sebelumnya yakni merupakan Asking Opinion and Suggestion, sedangkan sesudah atau hasil modifikasinya yakni Descriptive Text in Public Transportation. Pada modul pembelajarannya, sebelumnya adalah menggunakan genre based approach, dan sesudah saya menggunakan project based learning. Dan tahun ajarannya sebelumnya yakni tahun 2022, tahun 2023, sesudahnya yakni 2024-2025. Selanjutnya bagian elemen capaian pembelajaran. Sebelumnya terdapat 3 CP, yakni Listening Speaking, Reading and Viewing, dan Writing Presenting. Namun sesudahnya saya ubah menjadi 1 CP saja, yakni Writing and Presenting. Hal ini menyesuaikan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ini menurut dari arahan dari guru PAMO saya agar menyediakan tujuan pembelajaran menyesuaikan dengan kegiatan yang akan diajarkan saja. Tidak perlu ke semua aspek capaian pembelajaran dituliskan. Selanjutnya yakni bagian kompetensi inti. Berikut adalah poin-poin perubahan dalam kompetensi inti. Yang pertama, bagian tujuan pembelajaran. Sebelumnya tersedia, namun belum spesifik untuk kegiatan pembelajaran meeting 3 maupun meeting 4 saja. Nah, sesudahnya tujuan pembelajarannya saya ubah sesuai dengan konten pembelajaran dengan mengacu pada KKO atau kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Yang kedua, pemahaman bermakna. Sebelumnya pada modul ajar asli masih terlalu umum, belum menyebutkan aspek atau tema opini untuk situasinya secara spesifik. Sesudahnya saya ubah menyesuaikan materi serta pembelajaran yang akan dilakukan siswa sehingga bisa lebih bermakna dan lebih mendekatkan kepada keseharian siswa. Yang ketiga yakni pertanyaan pemantik. Sebelumnya pertanyaan tidak spesifik untuk mengacu pada tema atau topik tertentu, general.
Sesudahnya, saya merubah menjadi lebih berkaitan dengan pembelajaran, seperti kaitannya dengan teknologi dan public transportation. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, sebelumnya modul ajar ini menggunakan model Zanger-based approach, cycle listening, dengan 4 stages. Namun, saya ubah menggunakan model PJBL berbasis TPEC dan sintaksnya saya juga sesuaikan untuk kegiatan-kegiatan intinya. Untuk asesmennya sendiri, sebelumnya asesmennya berupa formatif, berupa latihan soal, dan sumatifnya juga berupa post-test. Sesudahnya asesmen formatifnya saya rubah berupa project, dan asesmen sumatifnya saya rubah berupa post-test tetapi melalui Google Form. Pengayaan dan remedialnya pada modul ajar sebelumnya sudah tersedia, dan modul ajar sesudah modifikasi tersedia dengan beberapa penyesuaian. Untuk refleksi peserta didik dan guru pada modul ajar sebelumnya sudah tersedia, dan pada modul ajar yang sudah saya modifikasi juga telah tersedia dengan beberapa penyesuaian. Baik, selanjutnya adalah modifikasi di bagian glosarium. Pada modul asli belum dijelaskan maknanya, hanya list kosakata atau vocabulary-nya saja. Nah, setelah itu saya modifikasi dengan lebih lengkap dengan diberi penjelasan makna atau deskripsi singkat dari tiap kosakata, yang mana kosakatanya itu berhubungan dengan topik maupun materi yang sedang diajarkan. Nah, teman-teman, jika ingin mengakses file modul asli maupun file modul modifikasi, sudah tersedia link berupa QR Code dalam video ini. Sebagai catatan, perlu dicatat bahwa tinjauan atau review modifikasi modul ajar ini masih bersifat sangat subjektif dan memerlukan analisis serta masukan lebih lanjut dari para ahli untuk meningkatkan akurasi dan efektivitasnya. Sehingga saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memodifikasi modul ajar ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.